Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenza Putra Destariano, biasa dipanggil Tenza. Jadi alasan saya memilih film Spring, Fall, Winter, and Spring karena film ini tuh bukan hanya menawarkan cerita, tetapi juga perjalanan hidup manusia yang digambarkan melalui 4 musim. Setiap musimnya menunjukkan arti tahap kehidupan dari masa kanak-kanak hingga ke dewasa. Sehingga film ini tuh kayak untuk dianalisis dari perspektif filsafat. Tema utama filsafat yang dibahas dalam film ini tuh adalah proses pembentukan diri, ketertarikan dan penderitaan, kebebasan, serta pencerahan sebagaimana tercermin dalam ajaran Buddhisme. Film ini juga menyoroti bagaimana manusia belajar dari kesalahannya, menghadapi konsekuensi, dan mencari kedamaian batin. Lalu yang kedua ada tujuan analisis. Tujuan analisis ini untuk satu, mengidentifikasi konsep filosofis dalam film, di mana beberapa konsep yang muncul itu ada karma, ketidakkekalan, penderitaan, pengendalian diri, dan pencerahan, serta siklus hidup manusia. Yang kedua yaitu menjelaskan konsep tersebut dalam konteks film, di mana pertama itu ada karma, terlihat ketika sang anak kecil mengangkat batu pada ikan, ular, dan katak. Tindakannya yang menyiksa makhluk membuat gurunya menghukum ini dengan cara yang sama agar dia merasakan akibat dari perbuatannya. Yang kedua ada ketidakkekalan, digambarkan melalui pergantian musim dan perubahan karakter utama dari masa kecil hingga dia masa tua. Yang ketiga yaitu penderitaan muncul ketika tokoh utama jatuh cinta, kehilangan, dan melakukan kejahatan dan harus menjalani konsekuensinya. Yang keempat ada pencerahan, yaitu ditunjukkan melalui meditasi, disiplin, dan perjalanan batin karakter setelah kembali ke kuil. Yang ketiga ada adegan kunci, di mana yang pertama ada adegan sang anak yang mengangkat batu pada hewan dalam musim semi, di mana ini adalah adegan yang mendasar yang menggambarkan awal kesadaran moral. Hukuman dari gurunya bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mengajar nilai empati dan menunjukkan realitas karmanya langsung. Kedua, ada adegan sang biksu dewasa yang membawa patung besar ke puncak gunung di dalam musim dingin, di mana ini adalah adegan simbolis tentang penebusan, beban dosa, dan usaha keras menuju pencerahan. Gerakan ini membawa patung itu menuju tekad untuk meninggalkan masa lalu dan menemukan kedamaian. Lalu ada analisis karakter, di mana tokoh utamanya ini dia ditunjukkan dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa hingga tua, di mana perjalanan filosofisnya yaitu di mana dia masa kecil dia belajar tentang akibat, masa remaja dia dikuasai hasrat dan ketidaktahuan, lalu di dewasa dia menanggung akibat dari kejahatan dan penderitaan, di mana yang saat dia tua dia kembali ke disiplin spiritual dan juga pencerahan. Lalu ada guru atau biksu tua, di mana dia ini mengajarkan simbol kebijaksanaan, kendali diri, dan ajaran moral. Ia menunjukkan bahwa hidup dijalani dengan kesadaran penuh dan penuh balas kasih. Lalu ada simbolisme dalam film, di mana 4 musim ini menggambarkan tahapan kehidupan manusia. Lalu danau dan kuil terapung menggambarkan ketenangan batin, isolasi dari dunia, tempat pembelajaran spiritual. Lalu ada pintu kayu kuil, di mana ini digambarkan sebagai batas antara dunia luar dan dunia batin. Lalu ada patung Buddha, di mana ini menggambarkan pencerahan, perjalanan menuju kebijaksanaan. Lalu ada air, di mana dia menggambarkan pembersihan dan juga kelahiran kembali. Simbolisme ini memberi lapisan makna yang memperdalam pesan bahwa hidup adalah proses yang terus berulang dan selalu bisa diperbaiki. Lalu ada sumber akademik. Beberapa referensi teori yang dapat mendukung analisis ini yaitu ada filsafat Buddhisme, di mana ajaran 4 kebenaran mulia, 8 jalan benar, serta konsep karma. Lalu ada teori etika, di mana terutama konsep konsekuensialisme, di mana setiap perbuatan pasti memiliki akibat moral. Lalu ada artikel akademik juga tentang film oleh Kim Ki-duk yang mengkaji spiritualitas dan simbolisme dalam sinema Asia. Refleksi dan penilaian pribadi saya, di mana menonton film ini mengubah cara saya melihat hidup, di mana saya jadi lebih memahami kalau setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi, dan bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, selama manusia itu mau belajar dan memperbaiki diri.
Film ini juga membuat saya lebih menghargai ketenangan, kesederhanaan, dan proses memahami diri sendiri. Kesimpulan yang saya dapat dari analisis kali ini, di mana secara keseluruhan film Spring, Summer, Fall, Winter, and Spring adalah film yang kaya akan nilai-nilai moral dan filosofi kehidupan. Melalui simbolisme dan perjalanan karakternya, film ini tuh mengajak kita bahwa memahami hidup adalah siklus pelajaran yang tidak akan pernah berhenti. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Bye-bye. Kata-kata hari ini, jangan pernah melihat seseorang dari luarnya saja. Ingat, gudang garam isinya rokok, bukan garam. Gelo.